Tatalluka ila baqa'i ghairihi dalilun ala adami wijdanika lahu wastihashuka li fuqdani ma siwahu dalilun ala. Yang Imam Ibn Athaillah Sakandari masih berbicara tentang waridat, satu pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi, dirasakan oleh seorang hamba di saat sholat kok bisa khusyuk, tiba-tiba hatinya tentrem, atau ilham melihat Nabi dalam mimpi, atau ada karamat yang Allah berikan, sesuatu yang dahsyat. Jadi adalah waridat. Dan kita masih ingat waridat tidak ada gunanya jika tidak hatinya yang katanya mendapatkan itu semua. Jika ternyata tidak ada buah dalam perilaku kesehari-hariannya, kok tidak menunjukkan kalau dia dekat dengan Allah, maka itu fitnah. Dan itu istidraj. Sehingga sekarang dikatakan bahasanya, kalau engkau pernah mendapatkan waridat, harus ada buah. Jika tidak ada buahnya, bohong itu semuanya. Yang mengaku dirinya pernah ketemu Nabi, kamu tahu di saat di alam nyata, dia akan semakin ta'alluq, terikat dengan Nabi, dan semakin rindu kepada Nabi SAW. Kalau tidak, bohong itu semuanya. Awas. Yang serupa, begitu pentingnya untuk melanjutkan perjalanan kita kepada Allah, dan agar kita tidak tergoda, dan agar kita tidak tertipu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk namanya karamat. Jadi keramat yang selama ini kita dengar itu ternyata bagi kekasih Allah penghalang untuk sampai kepada Allah. Orang cari keramat, bangga dengan keramat bagi kekasih Allah, kalau diberi keistimewaan oleh Allah yang namanya karamat, dia menangis dan mengatakan dirinya tidak patut diberi Allah seperti itu, dan kemudian ini adalah istidraj. Di perjalanan yang menuju Allah, dan karamat itu pemberian dari Allah, itu selain Allah, maka tidak boleh menghalangi kita untuk sampai kepada Allah. Nah, dilanjutkan oleh Ibn Athaillah Sakandari, ada sebagian hamba yang tertipu oleh nafsunya sehingga ia terus mencari itu, tidak mencari Allah. Di dalam perjalanan menuju Allah, ketemu menemukan kekhusyuan, menemukan sesuatu yang istimewa, melihat Nabi atau keramat, ketemu kalau menengok, menoleh kepada ini. Sehingga dikatakan oleh Athaillah, tatalluka, keinginanmu untuk mengetahui ila baqa'i ghairihi, adanya keramatmu tadi, waridat yang Allah berikan kepada kamu tadi, yang menunjukkan Allah adanya wujudnya kalau engkau tidak kenal Allah secara sesungguhnya. Sehingga yang dicari adalah sebab bagaimana aku mendapatkan punya ilham. Dia punya, mestinya dengan ini semua semakin cepat dalam menuju kepada Allah. Sampai rasanya ini adalah sarana aku bisa khusyuk, aku rajin ibadah, diberi oleh Allah kenikmatan. Sarana menjadikan pemacu untuk dia meluncur kepada Allah. Ternyata tidak. Ilham berikutnya yang dilakukan untuk menerima, apa aku mendapatkan lagi seperti itu. Mulai tadi, baik. Engkau yang kau cari ternyata bukan Allah. Bisa dicontohkan. Tapi untuk menuju kepada Allah, kalau dikisahkan seorang suami istri yang saling mencintai, karena satu hal harus berpisah. Perpisahan, berbeda tempat yang berjauhan, waktu lama yang memisahkan mereka berdua, dan pada diri mereka berdua ada kerinduan. Sampai karena untuk bertemu itu susah, biaya mahal, sampai mengatakan saya ingin ketemu dalam mimpi. Mimpi hayalnya, mimpi kan? Allah menghendaki mereka kembali bertemu. Setelah diberi kesempatan bertemu, lagi bertemu, saya kata suaminya, aku
Aku mau tidur sayangku. Kenapa? Pengen mimpi ketemu kamu. Ada gila. Mestinya hakikat inilah ketemu orang. Nah, mau tidur lagi. Saya mau mimpi ketemu kamu. Apa dia bagaimana mau tidur mimpi ketemu kamu. Nah ini. Orang Allah sering. Terlena orang terlena dengan karamah. Terlena dengan rahmat. Orang mencari uang untuk apa? Untuk bersama makan. Gambaran lagi. Jadi kalau melihat uang seneng. Tapi tujuannya adalah agar bisa makan. Harus paham di situ. Jangan sampai kepada uangnya. Sudah dapat uang, makanya nggak mau beli banyak uang saja. Maka tidak sampai kepada hakikatnya. Yaitu dengan makan tadi. Uang. Jangan. Ini penting, ini uang. Duh, terus gimana? Pokoknya itu. Itu. Untuk kita makanan. Setelah itu dimakan, selesai. Jadi itu makan. Yang makan tidak boleh berhenti kepada makan. Ada yang dituju untuk bisa sehat, kuat dan sebagainya. Artinya makanan yang masih membuat kita penyakit, membuat kita penyakit ada seterusnya. Jadi artinya harus maju terus. Tidak boleh berhenti sampai di situ. Nah itu yang harus kita rasakan dari orang yang mencari Allah yang menuju kepada berhenti kepada apa yang Allah berikan kepada saat itu. Seorang ustaz yang telah diberi oleh Allah kemudahan untuk berceramah tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya orang yang mengajari hanya dengan ibadah ini adalah sarana untuk bisa menuju kepada Allah secepatnya. Kalau dia belajar satu orang, berarti pahalanya satu orang. Jika tidak maka 10 orang cepat aku kepada Allah. Karena kenapa? Hanya menikmati ini saja. Ini semuanya. Perkembangan semacam ini. Cuman kita tidak ada jaminan. Maka harus kita titik. Dan seterusnya. Maka jangan sampai kita selain Allah. Kalau dunia tasawuf terlibat waridah, kesujukan, kekhusyuan dalam ibadah. Cuman bisa dimaknai lebih luas lagi. Selain Allah. Keramat itu selain Allah. Maka yang rindu hanya kepada selain Allah bukan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku nak mau bisnis, aku nak mau ini selain Allah. Astagfirullah. Begitu. Bukan. Tapi ini yang maksud ilahin atau ilah sekandari. Akan tapi ibu asalkan kalau ini mengingatkan masalah itu semua untuk kejadian sarana. Adalah tujuan. Saya katakan boleh kau bagus saranamu. Pakai orang yang bagus untuk meluncur. Nah itu pakai mobil yang bagus. Boleh kata itu. Tapi bukan untuk tentu tidak betul. Mengatakan dalam wajib Allah. Sehingga ini pendidikan hamba berkata apa irasakan dari. Maksudnya apa? Jadi kan demi Allah berikan kepadamu, pangkat yang Allah berikan kepadamu, ini kendaraan. Dunia ini adalah terkutuk semua. Yang jemaahnya juga terkutuk. Illa zikrullah. Kecuali zikir kepada Allah. Zikir itu maknanya apa? Ingat kepada Allah. Tapi kalau dunia kepada Allah dijadikan kita. Semua perjalanan kita mau ke Jakarta. Tetap kita Jakarta. Orang yang pikirannya sempit menganggap ke Jakarta harus hanya pakai kereta saja. Padahal banyak fasilitas atau sarana untuk sampai ke Jakarta, mungkin ada pesawat di situ, mungkin ada kapal laut, mungkin ada mobil, ada sebagainya. Nah, kalau kita landas, apakah yang ada sarana jadikan bagaimana bisa menjadi sebab dia sampai ke tujuannya?
nunggu kereta. Ya kalau keretanya jadi ada, loncengnya udah ada, kita akan pergi. Sehingga yang ingin ke Ibn Abbas, kita menjadi cerdas dengan selain Allah. Bagaimana selain Allah ini? Setelah tidak ada hanya sekedar kamu tantang di situ. Yang berapa sepuluh peribadatan satu-satu. Kalau kita sebut langsung juga nggak ada. Apa yang menyukai ini? Tapi apa? Sekarang apa yang Allah berikan kepadamu dari dunia ini, bagaimana kau jadikan sarana menuju kepada Allah. Ini yang diinginkan Ibn Aqil As-Sakandari dari. Jangan berkira dengan dunia yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah memberikan kekuatan kepada kita, pangkat kepada kita. Lihat. Akan berarti dan berguna bagi orang yang kenal Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak mati pun guna mereka tidak berguna sedekah. Bagaimana kita tidak berguna. Sandalnya taruh di kaki. Sandal itu untuk di kaki. Sayang sama sandalnya. Ada enggak? Aneh. Ada orang beli sandal mau diinjak takut rusak. Jangan dipakai nanti rusak. Itu orang. Kita akan terhenti kepada sarana ini. Tapi jadikan ini sarana sesungguhnya sandal kepada Allah. Waktu juga merasa tidak nyamanmu, merasa gelisahmu. Lihat dari basi wahyu hilangnya apa yang selain Allah. Bisa apa selain Allah itu termasuk tadi. Tidak. Bertemu Nabi lagi, bingung dia. Akhirnya berbohong karena menganggap itu penting. Saya tidak ketemu lagi, masih ngaku ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat tidak ada itu menjadi gelisah, gundah. Tapi gundahnya bukan rindu untuk melanjutkan kepada Allah, ingin mencari lagi. Dan udah pun seperti itu. Jadi kita lebih luas lagi maknanya. Selain Allah itu adalah waridat yang tadi kita sebutkan. Bisa saja dunia semuanya. Selain akan kecewa. Kalau perginya duit yang akan gelisah dan gelisah. Susah. Musibah. Kalau sudah gelisah dengan hilangnya apa yang Allah berikan kepada dari waridat. Yang menyebutkan waridat tiba-tiba bisa tidak waridat kau gelisah. Nanti jalan Abu sama kerawat lagi menggunakan kalau keistimewaan Abu yang begini nggak ada dijaga nih mana tak lagi biasa kita ngomong awas selalu begitu lagi betul terjadi sekarang nggak ada lagi gimana ini nah balik yang mau ditanya apa ngomong berarti dia terhenti sampai di situ kalau Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul sarana adalah sarana hilang dan berjinah sarana tidak penting yang penting aku bangga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia adalah sarana, jangan berhenti kita kepada dunia yang Allah berikan kepada kita. Ini di saat tidak ada dunia, benar-benar kita berubah. Gelisah. Gelisah. Jika ada orang gelisah, hilangnya duit karena untuk dimakan anaknya, bukan salah yang demikian itu. Bukan ini maksudnya. Coba ibu punya duit, punya gaji 100.000, 50.000 dalam sehari yang semua itu untuk makan anak-anaknya. Lalu hilang gelisah. Wajar, bukan ini yang dimaksud. Gelisah dia. Hilang. Saya tidak ada menuju Allah. Maka inilah kesalahan. Sebab ini sarana, ini semuanya sarana. Yang tidak punya kekayaan tidak bisa salah dengan ketakurannya. Dan yang punya ilmu, dia bisa menjadi sampai dengan patuh kepada ahli ilmu. Nah ini, makanya dengan akal terbaca dijadikan sarana tangga untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk waridatnya lebih khusus lagi adalah waridat sesuai dengan hikmah ini. Kalau dapat juga kemahalan keramatnya lebih menuju Allah. Termasuk keramat dalam kasih Allah dianggap termasuk sesuatu yang menghalangi buat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ingin sampai kepada Allah, yang tidak sampai kepada Allah yang dikatakan oleh Allah. Sehingga mendapatkan keutamaan dalam kesehatan yang diingat adalah perjuangan. Subhanallah. Hari ini pun ada manusia semacam itu. Yang membuka satu usaha itu kebayang. Nanti untung misalnya berapa bulan juta. Kebayang berapa persen yang harus aku gunakan
sadari bahwa ilmu yang Allah berikan kepada orang tersebut hendaknya disadari sebagai sarana menuju Allah. Amalkan ilmu dan sebarkan kepada orang lain agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berbangga kalau aku punya ilmu, tidak akan sampai kepada Allah. Yang punya kekayaan, yang punya kekayaan hari ini, sadari bahwasanya itu adalah sarana yang Allah berikan kepada untuk meluncur laju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau terhenti kepada bangga dengan kekayaanmu yang kau kumpulkan dan tidak kau gunakan untuk kemuliaan. Gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang benar Allah tangkap ketahuilah, jangan dijadikan itu kendaraan, jangan sampai engkau terhenti kepada tangkap yang Allah berikan kepadamu. Kenal Allah untuk melihat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Wallahu a'lam bissawab.